Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mungkin juga selamat pagi atau selamat siang bagi bro dan sis yang mendengarkan nanti rekamannya, atau yang sekarang ini mengikuti cinta dari belahan dunia manapun. Selamat malam Sis Tini, kemarin baru ketemu di Baksos DSI. Oke. Malam ini sesuai permintaan saya masih akan membahas tentang meditasi 6 penjuru. Sudah 2 seri cinta yang lalu saya mengambil dari Anguttara Nikaya lalu Majjhima Nikaya, dan hari ini kita akan memulai dari Digha Nikaya. Sukihotu juga Sistini. Oke, jadi ini adalah permintaan dari Bro Guntur, Pak Tiger Power. Jadi beliau ini meminta saya untuk membahas tentang meditasi 6 penjuru. Apa iya ada di Sutta? Ya tentunya sudah saya bacakan ya di 2 seri cinta yang lalu. Dan ini datang dari Digha Nikaya ke-13 Tewija Sutta. Digha Nikaya ini adalah sutta panjang. Jadi mungkin saya harus membacanya dalam 2 seri cinta hari ini dan minggu depan. Mudah-mudahan saya sehat. Jadi Digha Nikaya 13 Tewija Sutta, 3 pengetahuan jalan menuju Brahma. Jadi di zaman Sang Buddha itu masih bertemu dengan para Brahmana yang merupakan dari awal dari agama Hindu. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang berkunjung ke Kosala bersama 500 orang biku. Beliau datang ke suatu desa Brahmana Kosala yang bernama Manasakata dan menetap di utara desa itu di sebuah hutan mangga di tepi sungai Acirawati. Dan pada saat itu ada banyak Brahmana yang terkenal dan makmur sedang berada di Manasakata. Termasuk Cangki, ini ada Cangki Sutta nih menarik ya, jadi ini ada Cangki, Taruka, Pokarasati, Janusoni, dan Todea. Todea ini juga ada ceritanya. Dan Paseta dan Barawaja sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan, dan pada saat itu terjadi perdebatan di antara mereka mengenai topik jalan yang benar dan jalan yang salah. Nah ini seringkali memang kalau kita membicarakan sesuatu yang benar dan salah ini menjadi hitam putih, tidak ada abu-abu. Nah, kita butuh mempelajari secara mendalam supaya kita tidak terjebak di dalam perdebatan. Brahmana muda Paseta berkata, "Inilah satu-satunya jalan yang lurus dan benar. Inilah jalan langsung, jalan keselamatan yang mengarahkan seseorang yang mengikutinya pergi bergabung dengan Brahma." Seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokarasati. Di catatan kaki ada tulisan bergabung dengan Brahma adalah tujuan tertinggi para Brahmana. Jadi untuk orang-orang dari Brahmana itu mereka memang maunya ke alam Brahma. Tetapi dan Brahmana muda Barawaja berkata, ini Brahmana lainnya ya brosis ya. Inilah jalan lurus satu-satunya yang benar, jalan langsung, jalan keselamatan yang mengarahkan seseorang yang mengikutinya pergi bergabung dengan Brahma, seperti yang diajarkan oleh Brahmana Taruka. Nah ini jadi mereka ini mempertahankan pelajaran dari para guru mereka. Dan Paseta tidak dapat meyakinkan Barawaja dan sebaliknya, Barawaja tidak dapat meyakinkan Waseta. Kemudian Waseta berkata kepada Barawaja, "Petapa Gotama sedang menetap di utara desa dan sehubungan dengan Sang Bhagawa telah beredar berita baik seperti Sutta 4 paragraf 2. Sekarang kita pergi ke Majjhima Nikaya 4 Baya Berawa Sutta. Bagian 2. Jadi di sini Guru Gotama terkenal sebagai pemimpin, penolong dan penuntun mereka yang mengikuti teladan Guru Gotama. Jadi ini di bagian 2 beliau ini adalah
orang yang sangat dihormati, baik oleh para murid-murid beliau maupun oleh para orang-orang yang ada di seputar di India pada saat itu. Dan kemudian marilah kita menemui Petapa Gotama dan bertanya kepadanya. Dan apapun jawaban yang beliau berikan, kita harus menerimanya dan Bharawaja setuju. Jadi pendapat Sang Buddha itu diterima oleh para Brahmana karena apa yang Sang Buddha katakan itu bisa dibuktikan oleh beliau, sehingga tidak sembarangan Sang Buddha mengatakan sesuatu. Di sini disebut sebagai Petapa Gotama atau Sang Bhagawa. Maka kedua orang itu pergi menemui Sang Bhagawa. Setelah saling bertukar sapa dengan beliau, mereka duduk di satu sisi dan Waseta berkata, "Yang mulia Gotama, sewaktu kami berjalan-jalan, kami berdiskusi tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Aku berkata, ini adalah jalan langsung satu-satunya seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokarasati." Dan Bharawaja berkata, "Inilah jalan langsung satu-satunya seperti yang diajarkan oleh Brahmana Taruka. Inilah perselisihan kami, pertengkaran kami, perbedaan kami." Jadi Waseta, engkau mengatakan bahwa cara untuk bergabung dengan Brahma adalah seperti yang diajarkan oleh Brahmana Pokarasati, dan Bharawaja mengatakan seperti yang diajarkan oleh Brahmana Taruka. Mengenai apakah perselisihannya, pertengkarannya, perbedaannya? Jalan yang benar dan salah yang mulia Gotama. Ada begitu banyak Brahmana yang mengajarkan jalan yang berbeda-beda. Ada Riya, Titiriya, Candoka, Candawa, para Brahmana Brahmacarya. Di sini catatan kaki Brahmacarya adalah orang-orang yang meninggalkan keduniawian, yaitu para biku atau para samanera, samaneri, bikuni pada saat itu. Apakah semua cara ini mengarah menuju penggabungan bersama Brahma? Karena mereka itu untuk orang-orang Hindu, tujuan mereka adalah alam Brahma. Seperti halnya di dekat desa atau kota terdapat banyak jalan yang berbeda. Apakah semua jalan ini berakhir di tempat yang sama? Dan demikian pula, apakah cara-cara dari berbagai Brahmana ini mengarahkan orang yang mengikutinya menuju penggabungan bersama Brahma? Engkau mengatakan mereka mengarahkan Waseta. Aku mengatakan mereka mengarahkan yang mulia Gotama. Kemudian Waseta adalah satu dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda. Jelas ini adalah penjelasan dari Hindu ya. Yang pernah menemui Brahma secara langsung. Tidak yang mulia Gotama. Pernahkah guru dari salah satu di antara mereka yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang pernah menemui Brahma secara langsung? Tidak yang mulia Gotama. Pernahkah para leluhur sampai 7 generasi sebelumnya dari guru dari salah satu di antara mereka yang pernah menemui Brahma secara langsung? Tidak yang mulia Gotama. Kalau begitu Waseta, bagaimana dengan para bijaksana masa lampau dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini, pembuat mantra-mantra, pembabar mantra-mantra dan syair-syair kuno mereka dihafalkan, dibacakan, dan dikumpulkan oleh para Brahmana di masa kini dan dinyanyikan dan dibicarakan. Seperti Ataka, Pamaka, Pamadewa, Wesamita, Yamatagi, Anggirasa, Bharawaja, Waseta, Kasapa, Bagu. Apakah mereka pernah mengatakan kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana dan di mana Brahma muncul? Tidak yang mulia Gotama. Nah ini kan jadi ditanya oleh Sang Buddha dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Sang Buddha. Jadi Waseta,
Tidak satupun dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang pernah menemui Brahma secara langsung. Juga tidak satu di antara guru mereka atau guru dari guru mereka. Juga tidak para leluhur mereka sampai 7 generasi sebelumnya. Juga tidak para bijaksana masa lampau yang mengatakan, kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana dan di mana Brahma muncul. Maka apa yang dikatakan oleh para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini adalah, kami mengajarkan jalan ini untuk bergabung dengan Brahma yang tidak kita ketahui atau tidak kita lihat. Inilah jalan langsung satu-satunya yang mengarah menuju penggabungan bersama Brahma. Bagaimana menurutmu, Waseta? Kalau demikian halnya, bukankah apa yang dinyatakan oleh para Brahmana ini terbukti tidak masuk akal? Akhirnya mereka mengalah, mereka bilang, ya sesungguhnya demikian yang mulia Gotama. Baiklah Waseta, ketika para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini mengajarkan jalan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka lihat, dengan mengatakan, ini adalah jalan langsung satu-satunya. Ini tidak mungkin benar. Bagaikan sebarisan orang buta yang berjalan, saling bergandengan, dan yang pertama tidak melihat apa-apa, yang tengah tidak melihat apa-apa, dan yang terakhir pun tidak melihat apa-apa. Demikian pula halnya dengan ucapan para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini. Yang pertama tidak melihat apa-apa, yang tengah tidak melihat apa-apa, dan yang terakhir tidak melihat apa-apa. Ucapan dari para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini terbukti akan menjadi bahan tertawa. Hanya sekedar kata-kata kosong dan sia-sia. Bagaimana menurutmu Waseta? Apakah para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini melihat matahari dan bulan seperti orang-orang lain, dan ketika matahari dan bulan terbit dan terbenam, apakah mereka berdoa, menyanyikan pujian, dan menyembah dengan merangkapkan tangan? Benar yang mulia Gotama. Bagaimana menurutmu Waseta? Para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini yang melihat matahari dan bulan seperti orang-orang lain, dapatkah mereka menunjukkan jalan untuk bergabung dengan matahari dan bulan dengan mengatakan, inilah satu-satunya jalan langsung yang mengarah menuju penggabungan dengan matahari dan bulan? Tidak yang mulia Gotama. Jadi Waseta, para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda ini tidak dapat menunjukkan jalan untuk bergabung dengan matahari dan bulan yang telah mereka lihat. Dan juga tidak ada seorang pun dari mereka yang pernah melihat Brahma secara langsung. Bahkan tidak leluhur dari guru mereka sampai 7 generasi sebelumnya. Juga tidak para bijaksana masa lampau mengatakan, kami mengetahui dan melihat kapan, bagaimana, dan di mana Brahma muncul. Bukankah apa yang dinyatakan oleh para Brahmana ini terbukti tidak masuk akal? Ya, sesungguhnya demikian yang mulia Gotama. Jadi di sini dijelaskan oleh Sang Buddha kepada Waseta ini yang merupakan salah satu orang Brahma, di mana dari kasta Brahmana, di mana dijelaskan secara langsung apakah benar mereka mengalaminya, juga para guru-gurunya. Waseta ini seperti seorang laki-laki yang mengatakan, aku akan mencari dan mencintai seorang perempuan paling cantik di negeri ini. Mereka akan bertanya kepadanya, apakah engkau tahu dari kasta apa ia berasal? Tidak. Apakah engkau tahu namanya, sukunya? Apakah ia tinggi atau pendek, berkulit gelap atau cerah, atau dari mana asalnya? Tidak. Dan mereka akan berkata, jadi engkau tidak mengetahui dan tidak melihat orang yang engkau cari
dan engkau inginkan, dan ia akan berkata tidak. Bukankah kata-kata orang itu terbukti bodoh? Tentu saja yang mulia Gotama. Maka Waseta, hal seperti ini tidak satupun dari para Brahmana itu yang pernah melihat Brahma secara langsung. Juga tidak satu di antara guru mereka. Demikianlah yang mulia Gotama. Maka Waseta, ketika para Brahmana terpelajar dalam 3 Weda ini mengajarkan jalan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka lihat, ini mungkin tidak benar. Jadi dijelaskan ya, jadi makanya kenapa kita bisa membuktikan apa yang beliau katakan. Tapi kalau di dalam cerita ini, para Brahmana itu tidak mampu mengatakan yang sesungguhnya, yaitu apakah pernah mengalami ini dan itu dan lainnya. Waseta, ini seperti seseorang yang membangun sebuah tangga untuk sebuah istana di persimpangan jalan. Orang-orang akan berkata kepadanya, tangga ini untuk istana yang sedang engkau bangun. Tahukah engkau apakah istana ini akan menghadap ke timur, atau barat, atau utara, atau selatan? Atau apakah istana ini akan tinggi, rendah, atau sedang? Dan ia akan mengatakan tidak tahu. Dan mereka akan mengatakan, jadi engkau tidak mengetahui atau melihat bentuk istana yang tangganya sedang engkau bangun. Dan ia akan menjawab tidak. Bukankah kata-kata orang itu terbukti bodoh? Tentu saja Bagawa. Jadi Waseta ini ditanya dengan berbagai cara supaya dia mempunyai pandangan, bukan pandangan keliru main percaya saja seperti itu. Waseta, ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya. Ini Sang Buddha seringkali memberikan perumpamaan dalam berbagai cara supaya orang bisa paham. Sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya. Dan seseorang datang ingin menyeberang. Berdiri di tepi sebelah sini, ia memanggil, datanglah tepi sebelah sana, datanglah ke sini. Bagaimana menurutmu Waseta? Apakah tepi sebelah sana dari sungai Acirawati akan datang ke tepi sebelah sini atas panggilan, permohonan, permintaan, atau bujukan orang itu? Tidak yang mulia Gotama. Sekarang Waseta, para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Brahmana dan terus-menerus melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Brahmana, menyatakan, kami mengunjungi Indra, Soma, Waruna, Pajapati, Brahma, Mahidi, Yama. Tetapi bahwa para Brahmana demikian yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh para Brahmana sebagai akibat dari pemanggilan, permohonan, permintaan atau bujukan mereka setelah kematian saat hancurnya jasmani berkumpul bersama Brahma. Itu adalah mustahil. Jadi diberikan perumpamaan supaya paham. Waseta, ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya, sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya. Dan seseorang datang ingin menyeberang, tetapi ia terikat dan terbelenggu oleh rantai yang kuat dengan tangan di belakang punggungnya di tepi sebelah sini. Bagaimana menurutmu Waseta? Dapatkah orang itu menyeberang ke tepi sebelah sana? Tidak yang mulia Gotama. Demikian pula Waseta. Dalam disiplin Arya, 5 utas kenikmatan indriawi ini disebut belenggu atau rantai. Apakah yang 5 itu? Bentuk-bentuk yang terlihat oleh mata yang disukai, indah, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah. Ini satu belenggu dari mata. Kemudian suara-suara yang terdengar oleh telinga.
suara-suara yang indah, yang disukai, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah. Dan itu dari telinga. Kemudian bau-bauan atau aroma yang tercium oleh hidung, yang disukai, indah, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah. Kemudian rasa kecapan yang dikecap oleh lidah, yang disukai, indah, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah. Kontak yang dirasakan oleh badan, yang disukai, indah, menarik, menyenangkan, membangkitkan gairah. 5 hal ini di dalam disiplin Arya disebut belenggu atau rantai. Dan waseta, para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu diperbudak, tergila-gila akan 5 utas kenikmatan indria ini yang secara salah mereka nikmati, tidak menyadari bahayanya, tidak mengetahui jalan keluar darinya. Tetapi bahwa para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang brahmana yang diperbudak oleh 5 utas kenikmatan indriawi ini. Mereka tidak mengetahui jalan keluar darinya, akan mencapai setelah kematian, saat hancurnya jasmani, penggabungan dengan Brahma. Itu adalah mustahil. Jadi kalau kita terjebak di dalam keinginan-keinginan indriawi, maka itu adalah belenggu. Ini sudah dijelaskan dengan baik oleh beliau. Jadi kalau kita masih terjebak dengan lapar mata, dengar suara-suara yang merdu, cium parfum yang wangi-wangi, makan di lidah yang enak-enak, bukan makan untuk kesehatan tapi cari makanan itu yang memuaskan di lidah, cuma sampai lidah doang sebetulnya ya. Nah, dan juga di badan yang diperbudak oleh 5 utas kenikmatan indriawi ini. Itulah sebabnya karena kalau kita mau keluar dari alam-alam menderita ini, kita belajar untuk menerima apa yang ada tanpa suka atau tanpa tidak suka, begitu brosis. Jadi contoh, kita punya makanan atau minuman, ini kan cuma sampai sini doang ya, sampai tenggorokan doang. Pahit misalnya, ya sudah itu obat ya harus diminum, tidak apa-apa. Jangan menolak, jangan kepengen terus. Nah ini adalah sumber penderitaan. Jadi ini dijelaskan di sini tentang belenggu. Kemudian waseta ini bagaikan sungai Acirawati yang penuh dengan air sampai ke tepinya, sehingga burung-burung gagak dapat meminum airnya. Dan seseorang datang ingin menyeberang dan berbaring di tepi sebelah sini, menutup kepalanya dengan selendang. Bagaimana menurutmu waseta? Dapatkah orang itu menyeberang ke tepi sebelah sana? Tidak yang mulia Gotama. Ya jelas kepalanya ditutup, nggak kelihatan apa-apa, gimana dia mau menyeberang, kan tidak mungkin. Demikian pula waseta. Dalam disiplin Arya, 5 rintangan ini disebut halangan, rintangan, selubung, pembungkus. Nah ini adalah panca niwarana. Apakah yang 5 itu? Rintangan indriawi, ya, permusuhan. Jadi indriawi ini adalah suka atau tidak suka. Permusuhan maksudnya penolakan, kelambanan dan ketumpulan, males seperti itu. Jadi ini gangguan semua, kekhawatiran dan kebingungan dan keraguan-raguan. Jadi saat kita meditasi, saat kita dalam menjalankan mempraktekkan dhamma, kalau ini terjadi kita harus bisa melakukan langkah 6R atau 6M itu. 5 rintangan ini atau panca niwarana ini disebut halangan, rintangan, selubung, pembungkus. Dan para brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu tertangkap, terkurung, terhalang, terjerat dalam 5 rintangan ini.
tetapi bahwa para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu yang terus-menerus mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Brahmana yang tertangkap terjerat dalam 5 rintangan ini akan mencapai setelah kematian saat hancurnya jasmani penggabungan dengan Brahma. Itu mustahil. Karena pada saat kita sedang melakukan meditasi atau dalam kehidupan sehari-hari, 5 gangguan, 5 rintangan ini bisa muncul. Suka, tidak suka, malas atau lamban, khawatir, bingung, ragu-ragu. Ini semua terjadi di dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak kikis dengan langkah 6R atau 6M itu, kita terjebak di sana. Ya. Nah sekarang bagaimana menurutmu Waseta? Apakah yang engkau dengar yang dikatakan oleh para Brahmana yang terhormat, tua, guru dari para guru? Apakah Brahmana terbebani oleh istri-istri dan kekayaan atau tidak terbebani? Tidak terbebani yang mulia Gotama. Apakah ia penuh kebencian atau tanpa kebencian? Tanpa kebencian yang mulia Gotama. Apakah ia penuh permusuhan atau tanpa permusuhan? Tanpa permusuhan yang mulia Gotama. Apakah ia tidak murni atau murni? Murni yang mulia Gotama. Apakah ia disiplin atau tidak disiplin? Sebetulnya di sini ada arti kata. Kalau itu disiplin, di sini secara harfiah berarti sakti, memiliki kekuasaan atau kendali atas diri sendiri. Ini catatan kakinya. Apakah para Brahmana itu tidak terbebani yang mulia Gotama? Apakah ia penuh kebencian atau tanpa kebencian? Penuh kebencian yang mulia Gotama. Apakah ia penuh permusuhan atau tanpa permusuhan? Penuh permusuhan yang mulia Gotama. Apakah ia tidak murni atau murni? Murni yang mulia Gotama. Apakah ia disiplin atau tidak disiplin? Tidak disiplin yang mulia Gotama. Jadi Waseta, para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda itu yang terbebani dengan istri-istri dan kekayaan, dan Brahma yang tidak terbebani. Adakah kesamaan? Adakah yang sama di antara para Brahmana yang terbebani ini dan Brahma yang tidak terbebani? Tidak yang mulia Gotama. Benar sekali Waseta, bahwa para Brahmana yang terbebani ini yang terbelajar dalam 3 Weda setelah kematian, saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani. Ini adalah mustahil. Bagaimana kalau mereka terbebani bisa masuk ke alam Brahma? Itu maksudnya. Ya. Jadi demikian, apakah para benar. Demikianlah apakah para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda dan penuh kebencian, penuh permusuhan, tidak murni, tidak disiplin, memiliki kesamaan. Ada yang sama dengan Brahma yang disiplin, tidak yang mulia Gotama. Benar sekali Waseta, bahwa para Brahmana yang tidak disiplin ini setelah kematian akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani adalah mustahil. Tetapi para Brahmana yang terpelajar dalam 3 Weda setelah duduk di tepi akan tenggelam, berpikir mungkin menemukan jalan menyeberang yang kering. Oleh karena itu, 3 pengetahuan mereka disebut 3 gurun, 3 kebingungan, 3 penghancuran. Mendengar kata-kata ini, Waseta berkata, "Yang mulia Gotama, aku mendengar mereka berkata, betapa Gotama mengetahui jalan menuju penggabungan dengan Brahma. Bagaimana menurutmu Waseta? Misalkan ada seseorang di sini yang lahir dan dibesarkan di Manasakata, dan seseorang yang datang dari Manasakata dan tersesat jalan bertanya kepadanya,
Apakah orang itu yang lahir dan besar di masa mana Sakata menjadi gugup atau bingung? Tidak, Yang Mulia Gotama. Mengapa tidak? Karena orang itu pasti mengenal semua jalan. Betul, kalau kita sudah tahu jalannya, kita tidak bingung, kita tidak gugup waktu ditanya. Waseta, dapat dikatakan bahwa orang itu saat ditanyai jalan mungkin akan menjadi gugup atau bingung. Namun Sang Tathagata atau yang Sang Buddha atau tadi di sini dikatakan Yang Mulia Gotama, saat ditanya tentang alam Brahma dan jalan menuju ke sana, tidak akan menjadi gugup atau bingung. Karena Waseta, aku mengenal Brahma dan alam Brahma, dan jalan menuju alam Brahma, dan jalan mempraktikkan agar alam Brahma dapat dicapai. Mendengar kata-kata ini, Waseta berkata, Yang Mulia Gotama, aku mendengar mereka berkata, betapa Gotama mengajarkan cara untuk bergabung dengan Brahma. Baik sekali jika Yang Mulia Gotama mengajarkan kami cara untuk bergabung dengan Brahma. Sudilah Yang Mulia Gotama membantu para pengikut Brahma. Maka Waseta, dengar dan perhatikanlah, dan aku akan memberitahukan kepadamu. Baik Yang Mulia, Waseta berkata, lalu Sang Bagawa berkata, Waseta, seorang Tathagata telah muncul di dunia ini. Seorang arahan, Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki kebijaksanaan dan perilaku yang sempurna, telah sempurna menempuh sang jalan, pengenal seluruh alam, penjinak manusia yang harus dijinakan yang tiada bandingnya, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan dan yang suci. Beliau setelah mencapainya dengan pengetahuannya sendiri, mengatakan dunia ini dengan para dewa, Mara dan Brahma, para raja dan umat manusia. Beliau membabarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir, dalam makna dan kata, dan menunjukkan kehidupan suci yang sempurna dan murni sepenuhnya. Nah, kemudian dilanjutkan, seorang siswa pergi meninggalkan keduniawian dan mempraktekkan moralitas, menjaga pintu-pintu indrianya. Jadi pintu indria yang tadi saya sudah sebutkan itu harus dijaga betul. Mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar suara, badan merasakan sentuhan seperti itu. Itu harus dijaga supaya tidak timbul kemelekatan-kemelekatan. Walaupun kita berumah tangga, kita bisa mengontrol. Contoh, dulu saya tidak tahu setiap masuk ke toko itu pasti ada yang dibeli. Ya ternyata itu hanya lapar mata dulu. Kalau sekarang masuk ke toko cuma lihat, oh barangnya bagus ya, bisa keluar lagi tanpa beli apa-apa. Karena menjaga apa yang kita lihat, kita tahu itu indah, tapi kita tidak membuat penggandaan pikiran dalam pikiran, oh itu bagus banget ya, kalau saya pakai itu pasti keren banget deh, bagus banget atau apa. Itu menimbulkan kemelekatan dan pikiran-pikiran yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ya kita tanya tahu barang itu bagus. Seperti itu Bro Sis. Jadi tidak ada kemelekatan keinginan memiliki sesuatu benda yang kita tidak butuhkan mungkin. Ya. Kemudian hidung mencium parfum lah, harumnya masakan lah, pokoknya wangi-wangian yang enak. Itu bisa menimbulkan kemelekatan. Lidah mengecap cita rasa yang enak. Kalau enak pengen lagi seperti itu. Nah itu menjadi kemelekatan. Kemudian juga mendengar suara dari cerita, dari musik, dari apapun, itu kita bisa kontrol walaupun sebagai perumah tangga. Kita mau dengar, kita dengar, nggak dengar pun nggak masalah. Jadi kita mempunyai kontrol. Nah ini, menjaga pintu-pintu indrianya mencapai jana pertama. Jadi kita bisa mempraktekkan moralitas. Itu sebabnya kenapa di
kami saat kami mengajarkan meditasi, kami juga menyarankan untuk menjaga moralitas atau sila. Karena ini kunci untuk bisa meditasi, supaya gangguan-gangguan itu terminimalis, hampir tidak ada. Kalau kita bisa jaga sila dengan baik, maka tidak banyak gangguan atau bahkan kadang tidak ada gangguan. Dan itu sangat menyenangkan karena gangguan ini harus kita 6R terus. Apapun yang muncul dari 5 panca niwarana atau 5 gangguan tadi yang sudah saya bacakan itu, ya. Kemudian dengan pikiran dipenuhi dengan cinta kasih. Nah, ini masuk ya, bro sis. Ia berdiam dengan meliputi satu arah ke depan, arah kedua, ketiga, keempat, meliputi seluruh dunia, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, ke segala penjuru. Selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, berlimpah tanpa rintangan, tanpa kebencian atau permusuhan. Jadi ini kita pancarkan cinta kasih atau metta itu ke 6 penjuru, tapi harus dimulai dari dasar. Kalau kami mengajarkannya dari awal, ya. Kalau ini sudah masuk ke 6 penjuru dan semua makhluk, semua alam semesta, itu sudah mulai maju meditasinya ke tingkat lanjutan. Sehingga kita bisa pancarkan ke semua, seperti yang sudah dikatakan di sini, segala penjuru, dari 6 penjuru ke semua penjuru, tanpa kebencian atau permusuhan. Sebenarnya kalau kita praktek tuim, apakah harus menghindari baca berita atau nonton film? Saat tidak retret, tidak perlu menghindari. Tapi kalau pada saat retret memang harus menghindari. Ya, nggak apa-apa kita. Tapi lama-lama juga kita menjadi tidak tertarik sama yang begitu-begitu gitu. Baca berita, nonton film. Jadi ketertarikan itu semakin lama semakin berkurang. Karena kemelekatan kita menjadi semakin berkurang, begitu sis. Itu wajar. Tapi kalau kita lagi iseng misalnya ya, lagi menunggu di mana, atau misalnya naik kereta atau dalam pesawat, kita nonton film, kita apa, itu enggak apa-apa. Jadi supaya kenapa? Mengisi waktu. Tetapi untuk yang mau retret sama saya nih nanti di bulan Desember kalau terbang ke Bali, itu sebaiknya jangan nonton. Kenapa? Kadang pikiran kita ini masih melekati apa yang kita tonton di pesawat. Ya, jadi nonton film ini kalau mau retret sebaiknya jangan. Misalnya waktu itu pernah terjadi sama saya mau pergi retret, waktu itu masih ada almarhum Bang Dewim. Kami terbang Jakarta ke Bali dan di pesawat saya nonton Freddie Mercury filmnya itu. Jadi dan saya suka nyanyi dalam pikiran saya gitu. Ternyata apa yang terjadi sis? Sewaktu saya lagi meditasi, kan itu retret ya, saya biarpun membantu di retret tetap saya harus meditasi. Apa yang terjadi? Saat meditasi yang main di sini lagu We Are The Champion. Halo sis Kirana, semoga pas saya bisa retret lagi nanti di Bali. Ayo sis, Desember yuk. Masih ada space, silakan daftar. Jadi main terus di pikiran saya lagu We Are The Champion itu. Dan aduh capek banget siksarnya. Maka sejak itu saya kasih tahu orang-orang yang mau retret, beberapa bulan sebelum retret meditasi, baiknya jangan nonton film, jangan dengar musik. Karena nanti capek siksar kayak saya. Sis ini bener sis, kalau musik itu lebih nempel terngiang-ngiang gitu. Itulah kemelekatan sis ini. Dan itu terjadi sama saya, makanya saya bisa cerita. Ya, jadi saat mau retret meditasi sebaiknya jangan deh denger lagu, nyanyi-nyanyi, nonton film, karena pikiran kita itu bisa melekat luar biasa dan dia mencari apa ya? Mencari hiburan begitu. Kan kadang-kadang orang meditasi
bosen. Jadi dia cari nih, main deh tuh lagu. Jadi ya, kalau lagi biasa-biasa nggak apa-apa. Kalau tidak lagi mau retret, apalagi misalnya sis ikut online retret, saran saya ya jangan denger lagu-lagu. Nanti capek 6R-nya lagu-lagu itu kalau lagi meditasi. Kalau saya sih udah tahu begitu, saya menghindari. Jadi menghindari film-film yang ada musiknya. Jadi sekarang ini pun saya jarang banget nonton atau dengerin lagu. Karena kalau lagi meditasi itu suka masuk tuh pagi-pagi. Aduh capek juga. Oh iya ya kemarin denger tuh lagu. Jadi ikut nyanyi yang ada. Jadi enggak meditasi. Nah itu makanya pikiran kita ini begitu luar biasa melekat dengan sesuatu. Ya, jadi itu di cinta kasih. Kemudian yang berikut, oke sis, oke jelas ya sis ini ya. Kemudian bagaikan seorang peniup trompet yang hanya mengalami sedikit kesulitan untuk mengumumkan pengumuman keempat penjuru. Biasanya kan kalau tiup trompet itu ke 4 penjuru. Demikianlah dengan meditasi ini Waseta. Dengan kebebasan pikiran melalui cinta kasih, ia meliputi seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Jadi kalau kita pancarkan ke 6 penjuru cinta kasih, ke arah depan sejauh-jauhnya, ke arah samping kanan sejauh-jauhnya, arah belakang sejauh-jauhnya, arah kiri sejauh-jauhnya, arah atas sejauh-jauhnya, arah bawah sejauh-jauhnya. Lalu sisa waktunya ke semua makhluk, semua alam semesta. Dalam waktu yang bersamaan, hanya seperti lilin. Lilin itu nggak dorong energinya, dia hanya memancar seperti itu. Ya, jadi di sini demikian pula dengan meditasi ini Waseta, dengan kebebasan melewati kebebasan pikiran melalui cinta kasih, ia meliputi seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh, tidak ada yang tidak terpengaruh di alam indria ini. Ini Waseta adalah cara untuk bergabung dengan Brahma. Jadi kalau kita melihat di situ tadi ada jana tertulis masuk dan capai jana pertama ya. Jadi itu ada caranya. Kemudian dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih, ia berdiam dengan meliputi satu arah kedua, arah ketiga, arah keempat. Demikian pula berdiam meliputi seluruh dunia ke atas, ke bawah, ke sekeliling, ke segala penjuru. Selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan welas asih, berlimpah tanpa rintangan, tanpa kebencian atau permusuhan. Jadi makanya kenapa kalau kita di Twin ini kita pakai tidak ada kemelekatan dengan objek ya bro sis ya. Karena apa? Kita pada saat kerja nih lagi bakso seperti kemarin, kita dengan happy, dengan senang kita memancarkan cinta kasih, dengan senyum kita pancarkan. Saat kita bekerja di dalam bakti sosial itu kita tersenyum, kita pancarkan energi cinta kasih. Semua orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan. Jadi seperti itu, makanya dengan senyum ini dia terpancar keluar. Itu dengan welas asih atau karuna. Kemudian dengan pikiran dipenuhi dengan sukacita atau mudita, ia berdiam dengan meliputi satu arah. Jadi satu arah yang ke depan, kedua, ketiga, keempat. Demikianlah ia berdiam meliputi seluruh dunia, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, ke segala penjuru. Selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan sukacita, berlimpah tanpa rintangan, tanpa kebencian atau permusuhan. Maksudnya apa di sini tanpa rintangan? Tanpa rintangan itu kita tidak membatasi, saya cuma mau pancarin hanya di Indonesia aja misalnya. Jangan, ini energi cinta kasih ini bisa nyampe kemana-mana. Jadi tidak perlu hanya di Indonesia, jadi jangan dirintangi, jangan membatasi, biarkan energi ini memancar, bahkan keluar bumi, ya. Sehingga
Makhluk-makhluk dari alam semesta ini bisa merasakan energi cinta kasih, welas asih, sukacita, tenang seimbang dengan mereka bisa merasakan itu. Dan ini mempengaruhi orang-orang seputar kita. Orang-orang di dunia yang lagi kacau, lagi apa, kita bantu dengan memancarkan energi Brahmawihara atau 4 sifat luhur ini, ya. Kemudian dengan pikiran dipenuhi dengan ketenang-seimbangan, ia berdiam dengan meliputi satu arah kedua, ketiga, keempat, atas, bawah, ke sekeliling, meliputi seluruh dunia, ke segala penjuru. Selalu dengan pikiran yang dipenuhi dengan ketenang-seimbangan atau UPK. Berlimpah tanpa rintangan, tanpa kebencian atau permusuhan. Jadi Brahmawihara atau cinta kasih, welas asih, sukacita, dan tenang seimbang ini semua adalah perasaan. Perasaan ini bisa dipancarkan, ya. Jadi itulah yang kita lakukan di TWIM. Sehingga orang-orang seputar kita pun misalnya lagi heboh gitu ya. Kita pancarin aja cinta kasih. Kayak kemarin ada yang gak kebagian formulir, gak kebagian donor darah kemarin itu, mereka mulai rame. Diam aja, jangan mendekat, kita pancarkan cinta kasih ke mereka, welas asih, tenang seimbang. Lama-lama mereka reda. Bisa seperti itu kita lakukan. Jadi ya, memang sepertinya tidak secara langsung, tapi lama-kelamaan mereka mereda seperti itu. Jadi kita bisa membantu dengan cara itu. Nah, yang sekarang saya lanjutkan di sutta ini. Bagaikan seorang peniup trompet yang hanya memiliki sedikit kesulitan untuk mengumumkan pengumuman ke 4 penjuru. Biasanya kan tiup trompet itu ke 4 penjuru. Demikianlah dengan meditasi ini Waseta, dengan kebebasan pikiran melalui welas asih, sukacita, tenang seimbang, ia meliputi seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak tersentuh. Tidak ada yang tidak terpengaruh di alam indria ini. Ini Waseta adalah cara untuk bergabung dengan Brahma. Bagaimana menurutmu Waseta? Apakah seorang biku yang berdiam demikian terbebani oleh istri-istri dan kekayaan atau tidak terbebani? Tidak terbebani yang mulia Gotama. Ia yang tanpa kebencian, tanpa permusuhan, murni dan disiplin yang mulia Gotama. Jadi Waseta, biku itu tidak terbebani. Brahma tidak terbebani. Adakah yang sama antara biku yang tidak terbebani dan Brahma yang tidak terbebani? Sesungguhnya ada yang mulia Gotama. Benar sekali Waseta, maka biku yang tidak terbebani itu setelah kematian saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma yang tidak terbebani. Itu adalah mungkin. Demikian pula seseorang yang tanpa kebencian, tanpa permusuhan, murni disiplin. Maka orang itu setelah kematian saat hancurnya jasmani akan bergabung dengan Brahma. Itu adalah mungkin. Mendengar kata-kata itu, Brahmana Waseta dan Brahmana Barawaja berkata kepada Sang Bagawa, "Sungguh indah yang mulia Gotama, sungguh menakjubkan. Bagaikan seseorang yang menegakkan apa yang terbalik, atau menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula yang mulia Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara. Aku berlindung kepada yang mulia Gotama, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Sudilah yang mulia Gotama menerimaku sebagai seorang siswa awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidupku." Di akhir ini sudah selesai sutanya. Saya surprise karena saya pikir harus 2 seri, tapi hari ini selesai ternyata di Dija Nikaya 13 ini.
Jadi kalau kita membaca sutta di mana seseorang berkata, aku berlindung kepada Buddha, kepada Yang Mulia Gautama, kepada Dhamma, kepada Sangha, itu berarti seseorang sudah mencapai Sotapanna. Sis, apakah twin ini cocok untuk orang yang analitis? Banyak meditator kita ini yang suka berpikir, yang berpikir atau menganalisa. Tetapi memang dan ini nanti akan ada sutta, yaitu Majjhima Nikaya 18 untuk orang-orang yang suka berpikir, yang menganalisa. Jadi sebenarnya karena ini adalah perasaan dan semua orang punya perasaan, cocok buat siapapun asal mau berlatih, begitu Sis Kirana. Karena yang saya perhatikan ya, setelah bertahun-tahun mempraktekkan TWIM dari 2009 saya mulai ikut retret kenal Bante 2008. Itu sampai sekarang saya mengenal banyak tipe orang. Ada orang yang ikut aja, diajarin nurut aja ikut, itu majunya cepat. Tapi kalau orang-orang yang suka nganalisa memang jadi lebih lama. Betul. Cocok apa tidak? Lama-kelamaan mereka akan bisa merasakan manfaatnya. Yaitu kalau dulu suka nganalisa, oh iya ya, apakah meta itu bisa diukur? Secara energi itu amazingly bisa nyampe kepada orang yang kita pikir tidak mungkin. Jadi pernah terjadi cerita tentang Bante. Bante Wim itu pernah memancarkan meta atau cinta kasih kepada gurunya sewaktu gurunya itu ada di Amerika. Dan somehow gurunya tahu bahwa Bante Wim memancarkan meta dari Thailand apa dari Myanmar, saya lupa, kepada gurunya waktu itu yang lagi di Amerika. Jadi Bante Wim itu pun termasuk pemikir. Apa iya nyampe? Nggak lama, dulu kan pakai surat ya. Jadi Bante Wim menerima surat dari gurunya Usilananda yang mulia juga sudah almarhum waktu sekarang ini. Jadi terima kasih untuk pancaran cinta kasih, pancaran meta dari kamu. Tahu dari mana? Orangnya di Bante Wim di Asia, gurunya di Amerika. Nyampe itu energi. Ada lagi satu kasus yang punya Ibu Lilian Halim, pemilik dari Bojangga Bawana Center, pernah ikut retret. Saat retret kan HP dimatikan. Kemudian beliau pada saat selesai retret hari terakhir nyalain HP. Terima telepon atau terima message gitu dari temannya yang ada di Holland, yang ada di Belanda. Oh, saya terus-menerus memikirkan kamu dan merasakan ada hal yang nyaman dipancarkan. Karena memang temannya ini dijadikan teman spiritual. Jadi temannya itu menerima energi cinta kasih yang dipancarkan oleh Ibu Lilian ini. Jadi memang luar biasa. Cocok atau tidak cocok memang lebih lama Sis Kirana untuk orang yang menganalisa. Tapi kalau orang yang mengikuti tanpa dipikir, ya kita kan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang melenceng. Apalagi kalau Bante kan membacanya dari sutta ya. Nah jadi kalau saya tipe orang untungnya ikut. Walaupun ada masa di mana saya itu bilang bosen Bante, nggak ada apa-apa, saya bangun. 3 tahun saya dimarahin Bante. Benar harus dijalani baru bisa membuktikan energi meta itu ya sis. Betul sis ini. Memang seperti itu karena kita misalnya ada keluarga. Kapan sih kita pancarkan meta atau cinta kasih? Kita ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang sedang menderita atau apa. Kita pancarkan meta atau cinta kasih ini kepada orang yang sedang sakit itu bisa. Kemudian kita juga bisa pancarkan karuna atau welas asih, bisa. Kita juga bisa pancarkan tenang seimbang supaya pikirannya menjadi tenang. Saya juga termasuk yang lemot. Oh ya nggak apa-apa, tiap orang beda-beda sis, nggak masalah. Memang kalau yang saya sudah alami lihat dari
progres orang-orang yang pernah ikut meditasi TWIM, baik bersama Bante maupun bersama saya atau bersama teman-teman di dalam Yayasan Dhammasuka Indonesia ini, kalau menganalisa emang bisa lebih lama kemajuannya. That's okay, setiap orang beda-beda. Kita tidak pernah membanding-bandingkan karena tiap orang satu punya parami yang berbeda. Tumpukan parami orang itu beda. Parami adalah tumpukan kebajikan yang kita buat. Makanya kenapa di Dhammasuka Indonesia ini kita pun membuat baksos, bakti sosial, di mana kita mengkondisikan orang-orang berdana memberi. Ya, nah sudah berdana memberi, lalu diajarkan jaga sila. Dua akar ini, dua kaki ini adalah fondasi penting untuk meditasi. Karena kalau kita tidak mau memberi, silanya tidak dijaga, ini kemajuan meditasinya agak terhambat. Jadi kalau kita mau kemajuan meditasi kita baik, kita memberi, ya, berdana kepada siapapun yang kita anggap tepat untuk menerima dana ini, seperti itu. Jadi dana, memberi, sila atau kemoralan dijaga, dan akhirnya kita bawana atau meditasi. Maka hasil meditasinya bisa cepat maju pula, seperti itu. Makasih Sis Brian, saya mau introduce TWIM ke Profesor, cuma beliau kelihatannya lebih logika. It's okay, kasih aja dhammasuka.org Sis. Di sana kan mungkin profesornya lebih connect dengan orang bule ya, sehingga bisa untuk menjawab lebih secara logik gitu. Jadi silakan, karena tidak semua hal bisa terpikir dengan logik ya. Seperti semua perasaan dari Brahma Wihara ini adalah perasaan. Metta, cinta kasih, rasanya beda dengan karuna, welas asih. Beda dengan joy. Waktu kita dapat mudita itu happy-nya seperti apa? Beda sama metta dengan cinta kasih. Terus pada saat sudah mengalami tenang seimbang, begitu tenang, damai, batin tidak terguncang, itu perasaan yang amazing buat saya, yang luar biasa pada saat saya pertama kali saya alami. Nah, itu adalah semua perasaan. Jadi bukan berarti orang yang logika tidak bisa meditasi. Bisa, cuma progresnya ada agak sedikit lama. Karena mereka kalau dibilang pancarkan ke 6 penjuru misalnya, nanti udah nyampe ke situ. Ditanya, tolak ukurnya gimana? Ya nggak apa-apa, pancarin aja ke arah depan sejauh-jauh sebisa-bisanya. Dengan senyum, jangan didorong. Kalau didorong nanti capek gitu. Nah nanti mereka buktiin tuh, masa iya sih kalau ngedorong, kalau nggak didorong kan nggak nyampe itu, energi nggak keluar. Kan saya pernah dikasih pertanyaan seperti itu. Ternyata dia dorong, yang ada besoknya interview, mukanya kok kusut. Aduh saya sakit kepala, saya capek. Pasti maksa energinya keluar. Betul katanya. Jadi memang nggak boleh dipaksa energi itu, biarkan dia mengalir keluar dengan smile, dengan senyum kita. Dia pasti keluar dengan mudah. Tidak perlu dikontrol, biarkan dia mengalir. Mau ke arah depan, mau ke arah samping, ke belakang. Terkadang bro sis, yang sudah misalnya meditasinya sudah di mudita atau sudah di UPK, mulai lagi dari awal, dari cinta kasih, dari metta ke 6 penjuru. Tiba-tiba dari arah kemana, udah pikirannya itu mau hening, mau diam. Ikutin aja, biar dia akan masuk ke dalam ketenang seimbangan. Kalau memang kondisinya tepat, tidak banyak gangguan, karena kita tidak melanggar sila, maka gangguan itu terminimalis, niwarananya juga tidak masuk, gangguan-gangguan tadi, maka kita bisa masuk ke dalam kondisi meditasi yang makin lama makin dalam. Wajar dan bagus. Kalau kita bisa jaga sila, itu yang bisa terjadi. Baiklah, apakah masih ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Kita tinggal punya 1 menit lagi. Kalau tidak ada,
keenam penjurunya sudah selesai. Mudah-mudahan saya sehat. Saya mau membawakan meditasi saat nanti untuk meninggal. Untuk meditasi saat kita mau meninggal. Jadi nanti rekaman itu bisa dipasang kepada orang-orang sehingga mereka bisa pergi dengan damai tanpa kemelekatan. Itu tujuannya. Jadi nanti mudah-mudahan ya minggu depan ya Brosis ya, kalau saya sehat. Saya kalau sehat pasti saya online gitu, saya live. Karena kalau lagi tidak sehat seperti beberapa minggu lalu, batuk-batuk kan gak enak ya kalau bicara itu terhambat seperti itu. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang berkomentar, saya mau mengucapkan terima kasih untuk komentar, untuk pertanyaannya kepada Bro dan Sis yang hadir malam ini. Harus sehat Mami, thank you Sis Weni, maunya juga sehat. Ya namanya kondisi ya, tidak selalu prima, ada di atas, ada di bawah. Oke, terima kasih sama-sama Sis Tini, sehat selalu. Berterima kasih kepada semua yang sudah hadir di seri Cinta 161 malam ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran atau perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Saya mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya artinya sangat baik, sangat baik, sangat baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa mudah-mudahan di hari Senin depan di 27 Oktober. Dengan meditasi untuk saat meninggal. Sampai jumpa.